tahun, kelas 1 SD, apa yang Anda lakukan? A. Mengawini dia. B. Mengambil dia jadi anak angkat. Ada dua opsi di sini menurut Anda. Jadi jika Anda mengatakan Islam itu mulia, kita jangan ke Islam dulu, ke Anda dulu. Anda sebagai manusia ingin menyelamatkan anak kecil, apa yang Anda lakukan? A. Mengawini dia. B. Mengangkat dia jadi anak angkat. Nah, dari situ baru kita tes, Tuhan Anda melakukan yang mana? Tuhan Anda ingin menyuruh Nabi menyelamatkan seorang anak kecil, apa yang Tuhan Anda lakukan? A. Kawini dia. B. Mengangkat anak itu menjadi anak angkat. Lalu kita lihat yang mulia itu yang mana. Jadi ngomong kemuliaan, agama memuliakan wanita itu harus disertai dengan bukti. Oke, karena segala sesuatu tanpa bukti itu sama dengan omong kosong dari mantan. Itu jelas ya, jadi itu yang harus dijawab oleh Ibu Dr. Andriani dan Pak Jainuddin. Oke, waduh, sorry ya, nikmatnya onani, tinjauan hukum tentang onani menurut Al-Quran dan hadis ya. Tapi nanti saya bahas teman-teman ya. Jadi seperti ini ya. Islam juga meyakini bahwasanya mahkota perempuan itu adalah kepalanya. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika wanita Muslim, wanita Islam banyak yang menggunakan kerudung untuk menutupi mahkotanya. Tetapi ya, karena terlalu sibuk menutupi mahkota kepalanya dengan kerudung, dengan penutup kepala, ya, tanpa sadar, ya, mahkota yang bawah itu selalu dijadikan pembicaraan. Apakah mahkota yang di bawah itu yang lebih sensitif, yang malah diumbar-umbarkan, dibahas ke sana kemari sampai ke surga? Banyak kitab-kitab yang menulis hal itu. Tolong Bu Dokter, ketika saya membaca kitab ini, jangan langsung cari kaca kemudian langsung melihat bibirnya atau mulutnya. Bahaya ya. Di dalam kitab Fathul Izar misalkan ya, menyelami rahasia seksologi di dalam Islam. Ini ditulis oleh Kiai Haji Abdullah Fauzi. Ya, tolong Bu Dokter ya, jangan berkaca langsung lihat bibirnya ya, jangan ya. Rahasia penciptaan keperawanan. Yang pertama, bila mulut seorang perawan lebar, pertanda V-nya juga lebar. Bila mulutnya kecil, pertanda V-nya juga kecil. Nah, bila seorang perawan sempit mulutnya, maka sempit pula V-nya. Bila kedua bibir perawan tebal, pertanda kedua bibir V-nya juga tebal. Bila kedua bibirnya tipis, pertanda kedua bibir V-nya juga tipis. Bila bibir mulut bagian bawah tipis, pertanda V-nya juga kecil. Jangan-jangan sudah berkaca Bu Dokter ini, lihat bibirnya tebal apa tipis bibir saya ini gitu kan. Bila mulut atau lidahnya sangat merah, pertanda V-nya kering. Bila mancung hidungnya, pertanda tidak begitu berhasrat untuk senggama. Tapi kayaknya hidung Bu Dokter ini mancung sih. Bila dagunya panjang, pertanda V-nya menganga dan sedikit bulunya. Bila alisnya tipis, pertanda posisi V-nya agak ke dalam. Bila raut wajahnya lebar dan lehernya besar, pertanda pantatnya kecil dan V-nya besar serta sempit. Dan seterusnya. Terima kasih. Pantas ya. Bukunya ya, Kidung Agung Salomo Pornografi. Patungnya, patung caful ajang porno aksi. Pemuja patung caful rata-rata otaknya mesum. Berarti apa itu? Anda itu pertanda anti Yesus. Anti sosok Kristus yang asli. Anda pro Paulus. Anda pro Kristus yang palsu.
Kalau Anda mengatakan saya harus mengobok-ngobok Al-Quran, permisi. Tidak ada secuil pun dari perkataan Tuhannya Yesus yang berada dalam Al-Quran yang Anda temukan cacatnya. Tidak ada kekeliruan sedikit pun dari apa yang Tuhan nyatakan di dalam Al-Quran. Bahwa Yesus itu hanya memiliki setengah hati. Bahwa Maria Magdalena itu hanya memiliki satu hati. Jadi benar, Yesus itu setengah. Maria Magdalena yang satu. Untuk apa? Panca indera batinianya berjudul hati nurani. Jadi apa yang kau banggakan dengan kesetengah hatian daripada diri Yesus? Sama aja dengan kalian. Sama setengah hati. Sama-sama non Tuhan. Jenis manusia. Jenis pria. Jadi kalau kau mengolok-ngolok kesetengah hatian daripada kesetengah akalan daripada ibunya Yesus, sama saja kau mengolok-ngolok kesetengah hatian daripada Yesus. Kalau kau mengatakan bahwa apa? Bahwa Yesus itu tidak berhijab. Di dalam Bible dikatakan baik pria dan wanita yang muslim ya, yang domba, sosok domba, makhluk yang penurut, makhluk yang mudah diatur, makhluk yang memeluk ajaran Tuhan. Makhluk yang menuruti kehendak Tuhan, semuanya berhijab. Tidak pandang jenis kelaminnya pria apa wanita. Yesus berhijab. Maka mustahil Yesus itu pamer-pamer itil, apalagi sambil di tiang jemuran. Ya, nggak ada Yesus itu pamer itil di publik tuh. Nggak ada, karena beliau berhijab. Tahu hijabnya beliau itu menutupi aurat perhiasannya. Yang mana yang disebut perhiasan pada diri Yesus? Yang anunya itu. Yang sedua telur sesatu pisang itu. Mana ada beliau itu pamer-pamer. Gak pernah ada sejarah Yesus itu umbar aurat. Umbar perhiasan. Bukti. Ya, mohon maaf terpotong Bu Dokter ya. Untuk para speaker disarankan untuk lihat timer yang di atas ya, supaya dipadatkan, elaborasi waktunya juga tepat gitu ya. Mohon maaf terpotong. Dan teman-teman di bawah yang mengatakan bahwa wah ini Dokter Adiani diturunkan aja. Tidak, Dokter Adiani tidak berbuat kesalahan apapun dari tadi. Karena ini masih diskusi bukan debat ya teman-teman. Satu kursi kosong untuk teman-teman muslim yang mau naik silakan.